Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih di Islam itu indah. Temanya juga masih sama. Hati-hati dosa besar setelah menikah. Memang apa aja dosanya setelah menikah? Iya, kalau yang terbaru sih aku takutnya yang gara-gara laki-laki Yang tadi kan sudah dibahas sama Habib tuh, gimana orang yang berdosa disebabkan karena membiarkan istrinya bercampur. Oh iya, apa segala macam. Kalau ini aku mau bahas mengenai yang cemburu. Katanya kalau nggak cemburu, kalau jadi laki-laki jayus itu jadi apa? Dayus, bukan jayus, dayus. Adayus namanya, adayus. Laki-laki yang tidak ada kecemburuan kepada pasangannya. Kalau jayus tuh suka yang juluk di peras-peras itu. Jus. Aduh, Habib. Ya Allah. Tadi dia mau marah jadi nggak bisa ya karena Habib lagi ya. Ustaz Syam, aku mau sosokan cemburu sama istri. Sosokan aja. Sosokan, tapi kalau malah istri bilang gini, gak usah terlalu posesif deh. Oh iya juga ya. Masa aku jadi bilang terlalu kecemburuan posesif? itu bisa jadi posesif juga. Iya, emang apa ada kadarnya apa gimana harusnya Ustaz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Muhammad Soni serta guru-guru kami yang Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kalau kita mengatakan posesif dengan cemburu, mesti kita tahu dulu daripada definisi daripada posesif itu sendiri. Kalau dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, posesif itu adalah rasa kepemilikan yang sangat besar sehingga mengarah kepada sesuatu yang negatif. Karena ciri posesif itu sangat jauh daripada Islam. Jadi kita tidak bisa setarakan antara cemburu dengan posesif. Kalau posesif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia biasanya dijelaskan bahwasanya orang posesif itu yang pertama ciri-cirinya adalah tidak menghargai. Sedangkan dalam Islam mestinya kita menghargai pasangan. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah dengan cara yang ma'ruf, ma'ruf arafah, meninggikan. Jadi meninggikan harga diri, bukan menjatuhkan harga diri. Sedangkan orang posesif biasanya tidak menghargai. Contohnya biasanya dia karena ingin memilikinya, rasa kepemilikan yang sangat besar, pasangannya dianggap, mohon maaf ini, dianggap sebagai sesuatu yang bisa dia kuasai, mohon maaf seperti binatang piaraannya. Sehingga dia menjatuhkannya, tidak menghargainya, menghardiknya, menjelekkannya, sehingga orang tersebut menjadi tunduk kepadanya. Subhanallah. Padahal dalam Islam tidak seperti itu. Mesti kita menghargai pasangan kita. Jadi kalau posesif dengan cemburu sangat jauh sekali. Yang kedua biasanya sehingga dia susah untuk mengendalikan emosinya. Sedikit-sedikit dia daripada sakit hati, sedikit-sedikit dia merasa suudzon terhadap pasangannya, dia mencurigai apalagi pasangannya. sampai main tangan. Main tangan, main kasar, subhanallah. Karena rasa memiliki, dia merasa bahwa ini adalah, engkau adalah seorang yang sudah saya nikahi, engkau adalah milik saya, subhanallah. Maka dari itu posesif jangan disamakan dengan tadi sifat daripada ad-dayyus atau daripada lawan daripada cemburu tadi, atau ad-dayyus, orang yang tidak memiliki rasa cemburu. Yang ketiga, ketika sudah main tangan, main kasar, kekerasan daripada verbal ataupun kekerasan fisik, kemudian dia juga adalah orang yang senantiasa mengancam daripada pasangannya. Kalau engkau tidak mau nurut sama saya, engkau akan seperti ini. Saya pulangkan engkau, saya seperti ini. Maka dia mengancamnya, atau mengancamnya kepada dirinya sendiri. Kalau engkau tidak mau lagi sama saya akan bunuh diri misalnya. Subhanallah. Maka ini adalah perbedaan posesif dengan cemburu. Maka yang mana yang disebut dalam Islam? Yang disebut dalam Islam adalah cemburunya seorang laki-laki terhadap pasangannya ketika pasangannya tersebut tidak taat akan syariat Islam. Ketika pasangan tersebut tidak sholat, laki-lakinya cemburu. Kenapa engkau tidak sholat? Ketika pasangannya tidak menutup auratnya, maka laki-lakinya cemburu. Kenapa auratmu malah dilihat oleh laki-laki lain? Kalau ada laki-laki yang tidak merasa cemburu, aurat pasangannya dilihat daripada orang lain, maka inilah yang disebut dengan ad-dayyus tadi. Laki-laki yang tidak merasakan rasa cemburu terhadap pasangannya. Atau mungkin dia biasa saja dengan istrinya yang bergaul sana sini dengan laki-laki, mungkin daripada teman lamanya apa segala macam, yang jelas bukan mahramnya. Maka subhanallah, inilah yang dikhawatirkan masuk ke dalam golongan dosa besar, yaitu seorang laki-laki yang tidak punya rasa cemburu terhadap pasangannya, sehingga pasangannya melakukan dosa padahal istrinya adalah daripada tanggung jawabnya. Dia yang bertanggung jawab di akhirat terhadap pasangan dan anak-anaknya. Ba'da an aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum
anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah, jaga diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Berarti siapa itu ad-dayyus atau laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu adalah laki-laki yang membiarkan pasangannya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. So, jadi beda banget ya cemburu Antara sama posesif, posesif beda. apa segala macam. Masya Allah. Terima kasih Tasya Iya, untuk sama-sama. penjelasannya. Lagi ya yang bikin dosa besar ya. Oh, nafkah. Laki-laki kan nafkahin istrinya kan. Ya. Tapi kalau misalnya si istri udah dikasih nafkah, Udah dikasih nafkah. ternyata kurang. Akhirnya buat sehari-hari atau buat bulanannya si istri itu harus minjem sama orang, minta sama orang tua. Si lakinya dosa besar apa enggak? Atau gini deh, sebenarnya berapa sih yang harus kita kasih ke istri kita? Setiap Besarannya, bulannya, oke, setiap bulannya. Biar tahu biar nggak salah gitu Ustaz Maulana. Semuanya kayaknya ini. Udah ketebak ya Bibi ya? Enggak dong, Bibi. Ya, oke, kalau gitu berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan salam dulu supaya semua yang nonton Islam Tindak mendapatkan keselamatan sampai tidur kembali. Karena barang siapa yang mendapatkan salam di pagi hari sampai tidur kembali akan selamat, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Tinggal 87 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang. Nah, Amin. berkaitan tentang dosa yang bisa dialami atau dilakukan oleh suami, begitu pula istri. Setelah dia menikah, ada dosa wanita ataupun laki-laki. Jadi suami, jadi istri, ternyata dosa ini berkaitan dengan nafkah. Bagaimana bisa? What? Why? Kenapa bisa? Why? Oh, bukan what ya? Bukan, watt Kalau itu yang buat lampu. Oh, Itu iya. berapa watt? Why? Oh, beda. Kenapa bisa? Ternyata tadi pertanyaan dari Mas Sony sudah membuka bahwa bisa jadi seorang suami berdosa karena pemenuhan nafkah itu ternyata tidak sesuai kebutuhan istri. Begitu pula ternyata ada istri yang boros dan sebagainya. Pertanyaannya berapa sih besarannya? Nah, berapa kaitan dengan ini Islam tidak pernah menyebutkan berapa besaran nafkah itu. Tidak pernah. Karena mungkin Sasam beda, Habib beda, Sony beda, saya jauh lebih beda. Wow, gimana bedanya? Kalau Sony uangnya dikasih semua? Enggak. Aku kasih Habib? bulanan. Enggak. Sasam? Enggak, Ustaz. Kalau saya tanya, Ustadz gimana? kasih semua. Semua. Wah. Karena kalau saya yang pegang habis. Oh gitu ya. Oh, Nitip tahu ya. berarti nitip. Kalau kita boros biar aman kasih istri ya. Istri paling aman. Kalau istri yang pegang uang aman, gampang masuk, susah keluar. Gampang masuk susah keluar. Lalu berkah kalau istri. Nah, berapa sih besaran nafkah itu? Ada 3 ketentuan nafkah itu. 1, sesuai kemampuan laki-laki. Disesuaikan kemampuan laki-laki. Kita tidak tahu berapa kemampuan masing-masing. Ada yang pendapatannya bulanan, ada yang harian, ada yang mingguan, bahkan ada per 3 bulan kalau dia pelayaran. Oke. Oh ya, benar-benar. Jadi gitu. Mohon izin. Jadi sesuai kemampuan. Maka pemenuhan kebutuhan suami dulu, dirinya dulu, baru keluarga yang ditanggung. Bahkan barulah keluar yang lain. Bahkan kalau tersimpan sampai setahun baru jadi zakat. Kemudian yang kedua, berdasarkan kebutuhan istri. Jadi sebaiknya ketika suami memberi nafkah kepada istri, harusnya tanya kepada istri berapa kebutuhanmu. Kalau memang istri itu memenuhi, artinya dia yang menanggung saudaranya, dia menanggung orang tuanya sebelum menikah, dan setelah menikah seharusnya suami pula yang menanggung apa yang ditanggung istri. Kalau dia pelihara kucing, pelihara juga itu kucingnya. Itu menurut kebutuhan istri. Kalau dia sekolah kuliah, lanjutkan. Sasab, Jihan masih kuliah? Masih, Ustaz. Berarti tanggung jawab. Oh iya, Ustaz. Iya. Serah dia mau lanjut. Kita urusan bayar aja. Yang ketiga,
sesuai kesepakatan. Karena bisa jadi ada istri yang boros. Oh, oke. Sehingga suami yang jagain. Kalau istri saya dulu luar biasa pintar ngaturnya. Berarti sesuai kesepakatan dan Ya. kecukupan, jangan sampai tidak cukup ya. Ya, jangan sampai istri jadi hina disebabkan karena suami tidak sehingga istrinya mengemis, Allah, meminta atau Masya Allah. minjam-minjam. Bahkan kalau punya rezeki lebih, boleh dilebihin. Mungkin gitu ya, Ustaz ya. Atau Masya kasih Allah. hadiah buat istri. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana Ya, untuk penjelasannya. kasih liburan lah malam tahun baru. Nanti aku berangkat. Wih. Nanti ya, aku izin lagi ya. Aduh. Dah. Izin lagi. Jamaah, aku bacain pertanyaan dari jamaah ya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menikah selama 5 tahun. Alhamdulillah saya nggak pernah ada cekcok dalam rumah tangga. Cuma akhir-akhir ini kalau setiap saya mau tidur atau ngelamun suka teringat masa lalu atau mantan. Waduh. Padahal sebelumnya nggak pernah teringat-ingat dan nggak mau diingat-ingat. Apakah itu dosa besar Ustadz? Semoga pertanyaan saya dijawab. Jazakallahu khairan katanya. Gimana nih Ustadz Syam? Jadi Teringat kadangkala mantan. kalau teringatnya itu adalah misalnya di mimpi. Misalnya di mimpi adalah mimpi itu kan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan ada doanya kan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami atas apa yang kami lupa atau apa yang kami khilafkan, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya tiba-tiba nggak sengaja ketemu di jalan lalu teringat semuanya, insya Allah itu masih termaafkan. Yang keliru adalah ketika dia sengaja cari-cari. Hah? Jadi berdosanya bukan karena ingatnya, tapi berdosanya karena dia sengaja mencari-cari. Dia buka, masih ada foto-foto lama yang belum dia hapus. Maka mesti diblokir segala aksesnya. Supaya apa? Supaya tidak memicu daripada munculnya lagi kembali kenangan-kenangan yang ternyata itu bukan kenangan indah, tapi kenangan yang membawa dosa. Maka subhanallah, jangan sampai sesuatu yang bisa kita kendalikan kita anggap sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau teringat tiba-tiba bermimpi, kita kalau mimpi ini kan tidak berdosa karena bukan kita yang mengendalikannya. Atau sesuatu yang kita lupa atau sesuatu yang kita khilafkan, ada doanya sudah diampuni sama Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Tapi kalau sengaja daripada hal tersebut dia mencari-carinya, dia kembali saling menyapa, maka itunya yang berdosa. Bukan daripada teringatnya menjadi dosa, tapi berusaha mengingatnya itu yang akan menjadi dosa. Dosanya seperti apa? Dosanya bisa mengarahkan daripada sesuatu yang haram tadi, daripada bukan yang mahram, menyakiti juga perasaan pasangan. Maka ini jangan sampai ada lagi akses-aksesnya untuk ke sana karena itu yang menyebabkan dosa. Tutup sudah. Tutup sudah, blokir sudah. Oke, terima kasih Ustaz Syam. Iya. Semoga terjawab ya jamaah yang sudah bertanya ya. Lagian mantan tuh bukan pahlawan yang harus kita kenang ya. Istri number one. Tumben bijak. Iya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dari Instagram hamba Allah lagi nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar lebih baik tinggal beda atap dengan mertua atau orang tua. Bagaimana jika mertua saya ibu dari suami sudah janda dan tua sekitar 65 tahunan usia si ibu. Dia dan harus satu atap. Namun terkadang yang kita tahu mertua terkadang kata-katanya kurang bisa diterima oleh hati si menantu. Dan si menantu sering sekali jadi bahan gosip si mertua itu tadi. Haruskah kami pindah? Berdosakah suami jika kami pindah? Karena bakti suami yang saya tahu tak pernah putus ke ibunya. Sementara batin istrinya selalu tersiksa di dalam rumah ibunya. Lalu yang mana sebaiknya dilakukan? Semoga dijawab, namun samarkan nama saya Ustadz. Katanya, wah ini harus dijawab melalui tausiah nih Habib. Gak apa-apa Habib ya? Baik, siap. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini punya keluarga, artinya keluarga. Tadi sebenarnya jawabannya beliau yang bertanya, sebenarnya beliau sudah menjawab. Gitu ya? Iya, artinya dia katakan tadi suami itu tidak terputus bakti sama orang tua. Kan artinya beliau yang tanya sebenarnya beliau juga yang sudah menjawab. Memang kalau peribahasa mengatakan tuh kalau kita sudah berkeluarga, walaupun rumah gubuk kita mengontrak itu terkadang lebih baik ketika kita bercampur. Itu lebih baik karena di situ artinya kita ar-rijal, di situ laki-laki bisa
membentuk suatu rumah tangga, belajar membentuk suatu rumah tangga, belajar menafkahi suatu rumah tangga dengan kita berumah tangga sendiri. Tapi kita lihat di sini, Ibu, artinya sabar itu Masya Allah, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ibunya apalagi sudah umur 65 tahun, tidak ada keluarga yang lain. Kalau ditinggalkan ibu beserta suami, meninggalkan mertua sendirian, itu namanya tidak bagus. Bisa terhitung dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena membiarkan umur 65 tahun tinggal sendirian. Jadi tetaplah bersama ibunya, tetaplah berakhlak dan beradab, sabar, karena innallaha ma'as-sabirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang yang sabar. Mungkin namanya orang sudah tua, terkadang berbicara itu tanpa Ustaz Syam bilang iya, tanpa teratur lah, karena memang sudah tua gitu. Nah, kita sebagai menantu, anggaplah diri kita sebagai menantu ini apa? Anak sama mertua kita. Jadi mungkin cara kita berbicara pun jangan, mungkin sudah tua, sudahlah lewat-lewat begitu saja. Nah, ini yang bikin orang tua, namanya orang tua tuh kembali seperti anak kecil. Nah, kita yang sudah dewasa, yang paham bagaimana cara mengatasi mertua kita yang sudah umur 65 tahun. Jadi Nabi SAW mubaraka alaihi wa ala alaihi mengajarkan kita, Nabi saja dengan ibu susuannya Ustaz Maulana. Contoh misalnya Ustaz Maulana datang, ada sorban. Nah, maaf. Ini contoh. Aku datang. Ibu susuannya datang dari jauh, itu hanya ibu susuan. Nggak ada apa-apa. Ketika beliau datang langsung Nabi ngambil sorbannya, ditaruh sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu susuannya disuruh duduk di sorbannya. Disuruh duduk? Disuruh duduk di atas sorbannya. Sorbannya Nabi yang di pundak Rasul. Rasul disuruh yang mulia. dibentangkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disuruh duduk ibu susuannya. Masya Allah. Nah, ini Masya Allah, artinya akhlak dan adab. Itu ibu susuan, apalagi ibu kandung, apalagi ibu kandung, apalagi ibu mertua. Nah, seperti itu. Jadi, tapi memang catatan juga buat para mertua. Nah, juga catatan juga buat para mertua, karena kan menantu ini boleh dikatakan orang luar. Ya, juga kita juga pasang adab, pasang akhlak. Jangan saling memilih menantu ini. Tidak akan seperti itu. Artinya kita juga para mertua juga harus paham semua anak kita, semua menantu kita, semua keluarga kita jalankan dengan akhlak seperti akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari itulah terbentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih ya, Bib ya. Sama-sama. Aku jadi teringat istri lagi, mana istri? Istri. Tumben dandan. Mau kondangan. Waduh, kenapa nih Ustaz? Tumben masak. Biasanya juga jajan ojek online. Ini nih yang membuat wanita bisa sakit hati kalau digituin. Kalau mau muji yang baik, yang menyenangkan. Duduk. Ada apa sih hari ini? Ya Allah, kenapa? Mau ngasih contoh aja. Itu doang. Mau kasih contoh. Gini deh, nanti aku jelasin. Contoh apa sih? Nanti aku jelasin setelah yang satu ini ya, biar Jama juga penasaran ya. Ustaz juga penasaran ya. Saya penasaran sekarang ini. Oke, nanti aja. Jama jangan kemana-mana. Ustaz tetap di sini. Kita kembali lagi di Islam itu Indah. Jamaah, alhamdulillah. Ada apa sih? Jadi Maunya gini Sony? loh. Ya, contoh apa sih?